Oke, kita mulai. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pada pagi hari ini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi kita, yaitu Python dengan ArcGIS, dimana nanti Python bisa mengakses bisa mengolah atau bisa merubah data dari ArcGIS itu sendiri. Di sini sudah saya siapkan slide-nya, yang slide ketiga. Jadi Python dan ArcGIS, kalau kita lihat materi kemarin itu masih Python ArcGIS, tetapi lebih kepada frame dengan data frame dan layer. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan kelanjutannya, yaitu bagaimana cara mengakses sebuah tipe data di dalam ArcGIS itu sendiri. Oke, sekarang saya coba buka ArcMap-nya dulu. Saya buka ArcMap-nya dulu sambil nanti saya jelaskan untuk slide-nya. Oke, sambil ditunggu terbuka ArcMap-nya, di sini saya akan coba menjelaskan. Jadi seperti biasa, untuk mengakses sebuah file, di sini sekarang kita mengakses sebuah file di dalam peta. Jadi peta Indonesia itu ada beberapa ekstensi data yang bertipe data SHP, yang dimana SHP itu adalah bagian dari tabel-tabel yang ada di dalam ArcGIS itu sendiri. Yang pertama yang kita lakukan itu adalah import RCP tentu. Nah, di sini kita harus melakukan RCP dulu. Jadi import RCP ini adalah memang bagian dari Python itu sendiri, di mana RCP itu merupakan library ya. Jadi RCP ini merupakan library dari Python sendiri. Nah, ini ada RCP ini ada karena Anda melakukan install ArcGIS. Tapi ketika Anda menginstal untuk Python saja, maka tidak ada RCP ini. Itu Anda harus menginstal sebuah ArcGIS atau ArcGIS maka kemudian secara kesimpulan bahwa untuk melakukan penginstalan lebih baik Anda install ArcMap 10, sehingga secara otomatis Python juga ikut terinstall. Namun nanti ketika Anda install itu memang ada pilihannya, apakah Python mau diinstal atau tidak. Gambarannya seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada istilah RCP. Ini adalah RCP. Ini adalah bagian dari bagian dari alamat ya, mana alamatnya bahwa SHP itu berada di sini. Coba lihat ada di materi saya. Kemudian di situ ada GIS. Nah, di sini ada GIS, kemudian di sini ada peta Indonesia. Nah, di dalamnya ini ada bagian-bagian dari yang berekstensi SHP. Coba saya sortir. Nah, saya sortir berdasarkan dengan tipe ekstensinya. Teman-teman bisa lihat di sini ada SHP. Jadi ini adalah bagian dari tabel. Nah, inilah yang kita akan akses. Ya, dengan menggunakan Python. Nah, di sini ketika kita sudah tahu alamatnya ya, baru kita buat variabel namanya field. Jadi variabel yang bernama namanya field. Jadi ini adalah variabel
Lalu kemudian rcpy.list itu adalah bagian perintah ataukah bagian dari rcpy atau library-nya ya. Jadi rcpy list fill ini adalah bagian dari perintah. Baru di dalam materi peta Indonesia ada nama file dengan nama Indonesia_prop.shp. Nah sehingga di sini jadi ini adalah bagian dari ini ya. Lalu kemudian kita lakukan bahwa ada berapa field. Jadi ada berapa field yang ada di dalam Indonesia_prop.shp. Coba saya buka dulu. Kita buka petanya, kita lihat ada berapa field di dalam Indonesia_prop.shp. Nah ini ya, Indonesia_prop underscore ya. Jadi saya mau tahu ada berapa field di dalamnya. Tapi tentu saya mau buka dalam bentuk, bukan dalam bentuk ArcMap atau ArcGIS, tapi tentu menggunakan Python. Nah di sini kita ditahu bahwa ini adalah field, bagian dari field ada FID, ada SEP, ada ID sampai dengan sumber. Nah itu yang pertama kita akses. Nah bagaimana caranya? Tentu kita masuk ke sini. Maka kemudian di sini dilakukan perulangan. Ada for, yang dimana di sini ada field. Jadi ini beda ya, variabel ini dengan ini beda. Ini menggunakan s, ini cuma variabel saja, penambah variabel. Jadi for field in field. Jadi kita memanggil apa namanya? Kita memanggil field itu yang ditampung ke dalam variable field. Jadi ini fields sudah ditampung ke dalam variable field, lalu dicetak jadi print 0. Ini wajib. Jadi print kurung awal 0 ini adalah tipe datanya apa nanti ya. Jadi adalah di field ke 0, field ke 1 dan field kedua, begitu dan seterusnya. Jadi saya ingin menampilkan field ke 0, field ke 1 dan seterusnya, sehingga nanti ketika kita cetak gambarnya seperti ini. Ada field ke 0 FID. Tadi saya tunjukkan tadi di dalam ArcMap ya. Kemudian ada SEP, ada ID, ada kode. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Oke, kita coba buka Python ya, Idle Python GUI. Kita coba praktekkan. Kita tunggu jalan dulu Pythonnya. Oke, saya buka file baru, lalu kemudian saya coba ikutin ini. Tentu saya mulai dengan import rcpy, lalu kemudian rcpy titik env titik workspace sama dengan, nah saya bukan lagi ya, jadi petik 2 tapi saya ada di G, kemudian materi, lalu GIS, kemudian peta Indonesia. Jadi alamatnya ada di sana. Lalu kemudian saya buat variabel namanya fields. Oke, lalu kemudian saya panggil rcpy.list fields, di mana nama fieldnya adalah disamakan ya, kalau huruf besar juga Indonesia_prop.shp. Oke. Nah, ini dapat dari mana? Itu didapat dari file ini. Ada Indonesia_prop.shp-nya. Mana tadi Indonesia_prop? Nah, ini ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan perulangan dengan menggunakan for, bisa juga dengan while. Jadi kita tampung ke dalam variable field yang diambil di dalam variable fields. Oke, jangan lupa titik 2, seperti materi di awal saya katakan bahwa for, while, if itu selalu ada titik 2 di akhir baris.
lalu print, kurung buka, kurung tutup, petik 2, petik 2. Ya, jadi di sini adalah fill ke 0, ya, tipe datanya apa, maksudnya seperti itu, tipe datanya 1. Jadi 0 ini adalah fill. Saya ulang, jadi 0 itu, kurung kurawal ke 0 itu adalah nama-nama fill, kurung kurawal ke 1 itu adalah nama-nama tipe data. Kemudian di sini panjang karakter. Panjang karakter tipe data ini adalah kurung kurawal kedua adalah nanti adalah panjang karakternya, ya. Lalu kemudian di sini harus saya buat titik, ya. Nah, titiknya adalah format. Nah, oke, lalu kemudian kurung buka, kurung tutup, ya, dimana formatnya adalah pertama fill.name. Jadi kurung kurawal ke 0 itu adalah mewakili fill, nama fieldnya, kemudian koma fill tipe data, oke, koma, lalu fill panjang karakter length. Oke. Nah, jadi ini adalah fill ini adalah jadi fill ini adalah variabel, ya, tapi kita buat nama fillnya apa dengan ini perintah name tipe length, itu adalah perintah. Oke, format. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Oke, coba saya save. Ini adalah materi yang ke latihan ke 5, ya, saya buat latihan ke 5. Oke, coba saya jalankan, run modul. Kita lihat hasilnya. Ya, kalau di awal memang agak lama karena dia memanggil alamat yang sudah ditentukan. Yaitu, nah ini ya, jadi pertama ada FID, jadi tipe data fill FID, tipe datanya adalah ini, data OID dengan panjang karakter 4. Ada shape, berarti ada tipe datanya geometri. Ini tinggal saya spasi saja. Oke. Kemudian ada ID, tipe datanya double dengan panjang karakter 11. Ada kode, tipe datanya double dengan panjang karakter 11. Ada provinsi, tipe datanya string dengan panjang karakter 50. Ada sumber, tipe datanya string dengan panjang karakter 65. Jadi itu langkah pertama untuk memanggil fill di dalam SHP. Nah, ini ya. Oke, kemudian selanjutnya nah ini hasilnya tadi ya. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan filtering. Melakukan filtering yang akan ditampilkan hanyalah bertipe data string. Nah, kita coba lihat di teks di artmap-nya. Di sini di Indonesia Proc kira-kira tipe datanya, bukan di sini ya, untuk melihat hasilnya.
melihat fieldnya ada di sini, window katalog. Nah ini ya, Indonesia Prop. Nah ini jadi ada dua tipe data teks di dalam Indonesia Prop, jadi yaitu provinsi sumber. Nah saya akan memfilter itu saja, saya akan menampilkan itu saja. Maka perintahnya seperti apa? Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi di baris pertama sama tadi, di baris kedua juga sama, ya di baris ketiga. Nah ini yang di baris ketiga yang sudah tidak sama. Oke, langsung saja saya save as ini sebagai latihan ke-5. Sorry, latihan ke-6. Latihan ke-6. Kemudian yang saya tambahkan itu adalah field rcpy.list field. Jadi field rcpy.list field Indonesia Prop SHP. Saya tambahkan koma di sini. Ya, saya tambahkan koma, kemudian petik 2 kali, koma lagi. Nah, di sini saya akan memanggil yang bertipe data string saja. Saya jalankan. Oke, jadi yang tampil hanyalah bertipe data string, yaitu provinsi tipe data string dengan panjang karakter 50 dan sumber tipe data string dengan panjang karakter 65. Nah, begitu pula dengan sebaliknya, ketika Anda mau panggil double yang hanya bertipe data double, maka ketiklah double. Oke ya, jadi gambarannya seperti itu. Kemudian kita lanjut masuk ke provinsi sumber. Ini adalah tesnya, hasilnya tadi. Ketika double maka itu hasilnya gambarannya tadi. Ya. Kemudian, nah ini hanya saja perintah-perintah yang sama seperti tadi ya. Hasilnya seperti itu. Oke, kemudian studi kasus ini nanti coba dikerjakan sendiri ya. Studi kasus pertama, tampilkan nama SEP, masing-masing saya tampilkan nama-nama filenya, outputnya seperti apa, seperti pada gambar. Nah ini adalah Indonesia pnt.non ini. Ini adalah milik Indonesia pnt.non ini. Nah, jadi Anda coba tampilkan fieldnya ini dengan perintah yang sama ya. Oke, kemudian studi kasus kedua, coba ini nanti dikerjakan bagaimana caranya menampilkan SEP, kemudian masing-masing SEP tampilkan nama-nama fieldnya yang bertipe data string, output seperti pada gambar, jadi gambar seperti ini ya. Silakan dikerjakan nanti. Oke, itu caranya untuk menampilkan SEP. Oke, untuk menampilkan SEP cukup sekian. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.